إن الدين عند الله الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, Allah kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan sekarang kita masuk di dosa besar yang ke-12, yaitu az-zina. Dosa besar yang ke-12 yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah dosa zina. Yang dosa zina itu antara satu dengan yang lainnya bertingkat. Ada yang satu lebih besar dosanya dibanding dengan dosa besar zina yang lain. Tetapi secara keseluruhan maka zina adalah masuk dalam dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peringatan kepada orang-orang muhajirin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarul muhajirin, khamsun idabtulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun." Wahai kaum muhajirin, waspadalah kalian dari 5 perkara yang apabila menimpa kalian, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menjumpainya. Satu di antara peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang muhajirin, dan tentunya peringatan pula bagi kita, adalah lam tadharil fahisyah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihumut ta'un wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihimul ladina madau. Tidaklah perzinahan nampak terang-terangan pada suatu kaum, melainkan pada kaum tersebut maka akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang lain yang belum pernah ada pada generasi sebelumnya. Jika perzinahan telah nampak di tengah-tengah umat, terang-terangan mereka melakukan, tidak ada pengingkaran, semakin merajalela, maka akan muncul di kaum tersebut penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu taun, penyakit menular, dan penyakit-penyakit yang lain yang tidak ada generasi sebelumnya mendapatinya. Dan di masa sekarang lebih-lebih lagi, jemaah sekalian. Begitu mudahnya orang terkena penyakit-penyakit yang dahulu tidak ada di masa-masa sebelum kita. Dan ini telah terbukti dengan sabda Nabi SAW. Dengan semakin merajalelanya perzinahan dan pintu-pintu yang terbuka menuju ke sana, maka semakin banyak penyakit-penyakit aneh yang tidak pernah kita jumpai di masa-masa sebelum kita. Ini menunjukkan bahwasanya perzinahan itu adalah suatu mudarat yang besar
yang muncul tidak hanya mudaratnya bagi pelaku tapi juga kepada orang lain. Istilah zina jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah itu mencakup semua perbuatan zina, baik yang terkena hukuman had maupun yang tidak terkena hukuman had. Seperti contohnya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada diri anak keturunan Adam, manusia ini, bagiannya dari zina. Setiap kita jemaah sekalian punya potensi yang namanya zina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Mudriku dzalika la mahalah. Dia mengetahui yang demikian tanpa dia pungkiri. Sehingga ini menjadi kenyataan bagi diri kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya? Fal ainan zinahuma an-nazar. Mata itu zinanya dengan melihat, dengan memandang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebutkan dengan zina, zinanya mata. Wal udhunan zinahuma al-istima'. Zina kedua telinga itu dengan mendengarkan hal-hal yang Allah haramkan. Mendengarkan perbincangan, ya, menguping perbincangan orang lain, mendengarkan ghibah, mendengarkan orang-orang yang berkata kotor, mendengarkan alunan-alunan musik dan seterusnya. Ini bagian yang Allah haramkan. Dan itu zinanya telinga. Walisan zinahul kalam. Apa zinanya lisan? Yaitu dengan berkata-kata, dengan mengucapkan hal-hal yang Allah haramkan, ya, menggunjing, ya, menggibah orang dan seterusnya dari dosa-dosa lisan. Wal yad zinaha al-batshu. Zinanya tangan adalah dengan meraba, memegang apa-apa yang Allah haramkan. War rajulu zinaha al-khuta'. Warijlu zinaha al-khuta'. Kaki zinanya apa? Melangkah ke tempat-tempat yang Allah haramkan. Jadi semua potensi di anggota tubuh kita, ya Mas sekalian, berpotensi melakukan dosa. Mata kita melihat hal-hal yang Allah haramkan, telinga kita mendengar yang Allah haramkan, lisan kita mengucapkan yang Allah haramkan, tangan kita, kaki kita, semuanya berpotensi melakukan zina. Wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibuh. Sedangkan kemaluannya itu yang membuktikan benar tidaknya zinanya. Jadi puncak dari apa yang dipandang oleh mata, dilihat oleh telinga, dipandang oleh mata, didengar telinga, tangannya, kakinya, semuanya kemudian diwujudkan. Benar apa enggak ini zinanya? Terwujud apa tidak dengan kemaluannya? Terkadang penyebab suatu perbuatan itu diberi nama pula dengan perbuatan yang terkait. Jadi yang mengarah kepada zina, maka piranti-piranti sebelumnya yang mengarah kepadanya pun disebut dengan zina. Mata yang kemudian menimbulkan syahwat, kemudian mendengar, menimbulkan syahwat, kemudian dibenarkan dengan kemaluannya, maka mata pun juga disebut dengan zina. Telinga pun juga disebut dengan zina. Zinanya mata, zinanya telinga. Tetapi jamaah sekalian, dalam syariat kita, yang kita bahas dalam bab ini adalah zina yang terkena hukuman had. Ya. Zina yang terkena hukuman had. Dikatakan oleh para alim ulama, zina adalah kata yang menunjukkan perbuatan laki-laki bergaul dengan perempuan di kemaluannya tanpa ada ikatan nikah dengan kemauan si perempuan. Saya ulang, zina itu kata yang menunjukkan perbuatan laki-laki yang bergaul dengan perempuan di kemaluannya tanpa ada ikatan nikah dan dengan kemauan perempuan. Karena kalau tidak dengan kemauan perempuan, maka bukan zina namanya, tapi apa? Pemerkosaan. Dan ini tidak masuk pada bab zina. Kemudian para ahli fikih dari kalangan mazhab memberikan pengertian yang berbeda-beda untuk menggabungkan itu. Ulama Hanafiyah memberikan pengertian zina itu adalah, menurut mereka, perbuatan laki-laki yang menggauli perempuan pada kubulnya yang bukan miliknya atau yang menyerupainya. Apa yang menyerupainya? Budak.
Seorang majikan itu boleh menggauli budaknya. Tapi ingat, budak bukan pembantu ya. Nanti pembantu disamakan budak. Berbeda. Jadi menurut ulama-ulama Hanafiyah, mereka mengatakan zina itu adalah perbuatan laki-laki yang menggauli perempuan pada kubulnya, bagian depannya, yang bukan miliknya, bukan istrinya, atau yang menyerupainya, yaitu bukan budaknya. Menurut ulama Malikiyah, mereka memberikan pengertian zina itu adalah perbuatan laki-laki mukallaf, balik, muslim, yang menggauli seorang wanita pada kemaluannya tanpa ada kesamaran dan dengan sengaja. Karena boleh jadi ada orang menggauli ya, tapi dengan tidak sengaja, mungkin dalam keadaan mabuk dan seterusnya, mungkin seperti itu keadaannya. Jadi menurut ulama Malikiyah, mereka tambahkan dengan syarat, yaitu laki-lakinya adalah mukallaf, balik, kemudian muslim, dan menggaulinya tanpa ada kesamaran. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, mereka memberikan pengertian zina adalah memasukkan ujung kemaluan laki-laki atau yang seukuran dengannya, yang diharamkan karena zatnya, yang disukai secara tabiat tanpa ada kesamaran. Jadi kalau sudah masuk ya seukuran ya, kemaluan dari laki-laki, maka sudah dikatakan zina. Ulama-ulama Hanabilah mereka memberikan pengertian secara umum, yaitu melakukan perbuatan keji pada kemaluan atau pada duburnya. Jadi secara umum mereka ulama Hanabilah memberikan pengertian. Ala kulli hal, kembali kepada pengertian bahwasanya zina itu perbuatan laki-laki yang menggauli perempuan di kemaluannya tanpa ada ikatan nikah, bukan istri sahnya, kemudian dilakukan atas kemauan dan kehendak si perempuan. Karena kalau tidak karena kehendak perempuan, maka bukan termasuk zina. Dan tidak ada jemaah sekalian satu hukum dosa yang dilakukan seorang hamba yang Allah cemburu kecuali pada zina. Tidak ada hukum dosa yang Allah cemburu kepadanya kecuali zina. Perhatikan sebuah hadis dalam Sahih Bukhari di nomor 5221. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin aghyaru minallahi ta'ala ayyazniya 'abduhu aw tazniya amatah." Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang berzina. Lihat jemaah sekalian, Allah cemburu ya. Kecemburuan Allah dikembalikan kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan. Yang tidak ada dosa seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu kepada perbuatan zina. Ini menunjukkan bahwasanya zina itu termasuk al-kabair. Karena di sana ada uqubah, di sana ada hukuman, di sana ada hukum had yang nanti akan dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dengan banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai muqaddimah. Nah, kita masuk pada dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau membawakan dalil yang pertama dalam surah Al-Isra ayat 32. Di surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan jangan kalian dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini memperingatkan kita akan buruknya perilaku dan perbuatan zina. Karena untuk dekat saja itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi masuk ke dalamnya. Wala taqrabuz zina, sama dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi harta anak-anak yatim. Ya, jangan kau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang ihsan. Sama dengan ini kandungan ayatnya. Dilarang dan haram hukumnya mendekati semua piranti, semua hal-hal indikasi yang mengarah kepada zina itu sudah dilarang sama agama kita. Ini menunjukkan kesempurnaan agama kita. Jadi sebelum masuk pada dosa yang inti, maka Allah telah melarang hal-hal yang menuju ke arah sana. Berdua-duaan, memandang, melihat, dan seterusnya. Allah larang.
Karena apa? Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Apalagi nyemplung ke dalamnya. Dekat saja Allah sudah melarangnya. Ini menunjukkan bahwasanya zina itu adalah jalan yang buruk. Kenapa buruk? Karena dia merusak nasab. Nasab itu bisa rusak dengan sebab perbuatan zina. Yang tidak jelas ini ayahnya siapa, ibunya siapa, ya. Nanti pernikahannya bagaimana, sehingga kemudian merusak nasab. Dan di antara daruriyatul khams, 5 dasar yang dijaga oleh Islam adalah menjaga nasab, menjaga keturunan, menjaga garis keturunan terah kita, supaya jelas bapaknya siapa, kakeknya siapa, saudaranya siapa, nanti mahramnya siapa, itu terkait semua dengan itu. Nah, dengan zina itu bisa merusak nasab ini, sehingga dengan zina itu bisa merusak 1 di antara 5 dasar pemeliharaan Islam terhadap hak-hak dasar manusia. Yaitu apa? Merusak nasab, merusak keturunan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Kana fahisha wa sa'a sabila. Dia perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Tidak hanya di dunia aja Mas sekalian, tapi juga nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya agama kita Islam yang mengharamkan zina, agama-agama sebelum Islam, agama-agama samawi pun juga mengharamkan zina. Nanti kita bahas ayatnya insyaallah taala. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam surah Al-Furqan ayat 68. Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, yaitu tidak melakukan kesyirikan dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang hak. Sudah pernah kita bahas di bab kedua tentang dosa membunuh. Dan tidak berzina. Maka barang siapa melakukan itu, yaitu melakukan kesyirikan, membunuh jiwa yang Allah haramkan, kemudian berzina, maka niscaya ia akan mendapatkan pembalasan atas dosanya. Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian, itu menggabungkan antara dosa zina itu dengan ayat ini pada perbuatan syirik. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan besarnya dosa zina. Karena Allah gandengkan zina itu pada ayat ini dengan apa? Mensekutukan Allah, membunuh, kemudian zina. Di ayat yang berikutnya Allah lanjutkan, yudha'af lahul adabu yaumal qiyamati wa yahlud fihi muhana. Di ayat yang ke-69, Allah akan melipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan hina dina. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana wa amila amalan salihan, kecuali orang-orang yang mengerjakan amal-amal saleh, beriman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka kejahatan dosa mereka diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Adapun Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala di ayat 68, 69, 70 menerangkan tentang besarnya dosa zina karena Allah gandengkan dengan dosa syirik yang dosanya Allah lipat gandakan nanti di yaumul qiyamah jika dia tidak bertobat pada Allah, kemudian melakukan amal-amal saleh. Ini cukup jemaah sekalian peringatan bagi kita tentang besarnya, bahayanya dosa zina untuk kehidupan kita di yaumul qiyamah kelak. Nah, dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di ayat An-Nur, di surah An-Nur ayat yang kedua, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing dari mereka dari keduanya 100 kali cambukan. Ya, jadi salah satu hukum had pada perbuatan zina itu jemaah sekalian, itu dicambuk 100 kali cambukan. Dan jangan kalian apa? Berbelas kasih kepada mereka. Subhanallah. Ayat yang sangat luar biasa jemaah sekalian. Allah memberikan ancaman bagi orang yang berbuat dosa itu,
zina itu dicambuk 100 kali masing-masing, laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika mencambuk itu tidak boleh ada rasa belas kasihan. Kasihan, masih muda, kasihan, ya, sakit semua. Tidak boleh ada belas kasihan. Apa faedah dari ayat ini kata para alim ulama? Yang pertama, faedah dari surah An-Nur ayat yang kedua ini, kata mereka rahimahullahu taala, wanita pezina dan laki-laki yang berzina itu sama-sama didera dengan 100 kali cambukan. Ini berlaku bagi yang masih apa? Yang masih lajang, yang masih bujang, ya, mungkin muda-mudi terjatuh pada dosa zina, ya, kemudian sampai diangkat kepada qadhi, diangkat kepada hakim, maka diputuskan si laki-laki dan perempuan yang berzina dari bujang laki perempuan ini dicambuk masing-masing 100 kali. Ya, tidak boleh laki-lakinya menanggung bebannya yang perempuan. Enggak, tak tanggung sini 100. Jadi saya 200, kamu enggak usah dicambuk, enggak boleh. Masing-masing dicambuk 100 kali. Yang kedua, ditambahkan dalam sebuah hadis hukuman selain 100 kali cambukan bagi yang masih lajang, yang belum menikah salah satu di antara keduanya atau dua-duanya, maka diasingkan setelahnya. Jadi hukuman had bagi pelaku zina yang masih lajang itu selain dicambuk 100 kali cambukan, kemudian diasingkan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim di hadis nomor 1690 dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghukum laki-laki yang berzina. Kemudian beliau mengatakan, khudu anni qad ja'alallahu lahunna sabilan al-bikr bil bikr jaldu mi'ati wa nafyu sanatin wasayyibi jaldu mi'ati warrajm. Ambillah dariku, maksudnya ambil pelajaran, ambil hukum dariku. Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. Apa jalan keluarnya orang yang berzina? Laki-laki, perempuan yang masih bujang, hukum hadnya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan berapa tahun? Setahun. Ya. Yang masih bujang itu kalau habis dihukum cambuk oleh penguasa, hakim, qadhi, itu kemudian diasingkan mereka 1 tahun lamanya. Terpisah. Dan tidak boleh dibekali dengan kuota internet unlimited. Nah, percuma dong diasingkan kemudian dikasih gadget, kasih laptop, kemudian dikasih kuota internet setahun unlimited lagi. Lah ya tambah dosa zinanya tambah nanti. Kecuali dia dengarkan kajian gitu ya. 1 tahun isinya YouTube isinya kajian semua. Dan diambil dari Langgar Kidul semua lagi. Masya Allah. Nah, ini ada tambahan dari ayat di syarah ayat yang kedua dari An-Nur itu dengan tambahan setahun diasingkan. Kemudian yang ketiga, faedah dari An-Nur ayat yang kedua ini, ketika mencambuk mereka, maka tidak boleh ada rasa belas kasihan. Ya. Tidak boleh ada rasa belas kasihan. Apakah dosa zina yang kemudian ditegakkan hukum had dengan dicambuk atau dengan dirajam kemudian menjadi kafarat dari dosanya? Menjadi kafarat dari dosanya tidak? Menjadi penebus dari dosanya tidak? Dalam Sahih Muslim di hadis nomor 1709 dari Abdullah bin Samit radhiyallahu an, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man asaba syai'an min dzalika fa'uqiba bihi fahuwa kaffaratun lah, wa man asaba syai'an min dzalika fasatarahu Allahu alaihi fa amruhu ila Allah in syaa'a afa anhu wa in syaa'a azabahu." Barang siapa terkena hukuman had, dicambuk, dirajam dan seterusnya, kemudian dia menerima hukum had tadi, maka baginya kafarah.
penebus dari dosa-dosanya. Ya. Jadi kalau ada orang berzina, kemudian dia lapor pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketahuan kemudian dengan 4 orang saksi, karena syarat untuk dijatuhkan hukuman itu kan 4 orang saksi yang melihat timba itu masuk ke sumur dengan mata kepala sendiri. 4-empatnya harus mempersaksikan. Maka hukuman rajam itu tegak dengan 2 cara. Satu, dengan pengakuan si pelaku. Yang kedua, dengan saksi 4 orang. Yang 4-empatnya harus melihat dengan mata kepala sendiri timba masuk ke sumur. Tidak boleh satu kemudian tidak lihat, oh enggak, kayak iya apa enggak, ragu-ragu, maka gugur hukum had padanya. Paham maksudnya? Sehingga untuk menegakkan hukum rajam itu berat, jemaah sekalian. Berat. Tapi tidak bagi sebagian sahabat Nabi SAW. Diceritakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Pernah datang pada Nabi SAW seorang laki-laki yang bernama Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, sucikan aku, bersihkan aku. Dari apa? Ulanglah engkau, istighfarlah, taubatlah. Diulang sampai 4 kali. Ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku. Sampai yang keempat kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku sucikan dari apa? Dari zina ya Rasulullah. Rasulullah mengira Ma'iz bin Malik dalam keadaan sedang ngefly. Coba cium bau mulutnya, dia sedang mabuk tidak? Tidak ya Rasulullah, tidak ada khamr di mulutnya. Coba apakah dia sedang konslet, sedang bocor halus? Tidak ya Rasulullah, sehat dia. Ya barangkali ada orang yang bocor halus kemudian ngelindur gitu ya, mengigau cerita kalau dia pernah berzina, lapor sama penguasa. Ternyata Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu jemaah sekalian sehat walafiat, seger buger. Setelah dipastikan beliau radhiyallahu anhu itu sehat, tidak sedang mengigau, tidak sedang mabuk, maka beliau memerintahkan sahabat, galilah tanah, rajam. Ma'iz bin Malik dirajam jemaah sekalian. Sampai kemudian meninggal, dimakamkan. 2-3 hari terjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Sebagian mereka mengatakan Ma'iz bin Malik pendosa, ya, karena dia telah melakukan dosa zina. Sebagian sahabat mengatakan, oh diampuni dosanya karena dia telah dihukum dengan hukum rajam. Kemudian Nabi mengatakan, andai tobatnya Ma'iz bin Malik dibagi untuk 70.000 orang atau satu kaum, maka tobatnya akan memenuhi kaum tersebut. Subhanallah. Jadi kalau orang sudah menerima hukum had di dunia, maka dia akan terhapus dosa-dosanya dan diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak mendapatkan hukum had di dunia, maka urusannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a afa anhu wa in syaa'a adzabahu. Entah Allah memaafkan atau Allah mengazabnya. Jadi kalau hukum had tidak diterima di dunia, maka kembali pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Imma dia diampuni oleh Allah, imma dia diazab sebesar dosa yang dia lakukan. Paham maksudnya jemaah? Ya. Tapi kalau ada pelaku dosa yang terkena hukum had tapi tidak ditegakkan hukum had, maka keadaannya seperti itu. Kalau dia masuk penjara, ya belum tentu dia mendapatkan kafarat dari dosanya. Apalagi misalnya pembunuhan dan pembunuhannya berencana, ya, disetting dan seterusnya. Ya, waliyadzubillah. Nah, yang keempat faedah dari hadis ini, dari ayat An-Nur di ayat yang kedua, hukuman had itu diterapkan kalau memang yang berbuat zina itu berterus terang atau terdapat saksi. Nah, ini yang kita bahas tadi. Jadi syarat untuk ditegakkan hukum had adalah si pelaku ngaku, atau yang kedua ada saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri, baru ditegakkan hukum had. Contoh lain, seorang wanita dari Ghamidiyah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil. Ya Rasulullah, tegakkan had, rajam saya sedang hamil dari perbuatan zina. Kemudian Nabi mengatakan, pulanglah engkau, lahirkan anakmu, besarkan anakmu, susui. Kemudian si wanita ini tetap datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah lahir. Rawat anakmu sampai sapihan. 2 tahun lagi dia balik lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta untuk dirajam. Subhanallah. Ya, luar biasa para sahabat dahulu. Maka dengan sebab itu dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, faedah dari An-Nur ayat 32. Di sana ada kalimat
fajlidu, cambuklah. Siapa yang mencambuk? Maka di sini adalah penguasa, ulil amri. Tidak boleh orang per orang menegakkan hukum had kepada pelaku zina. Ya, ketua adat, ketua RW misalnya, ketua takmir, ketua komunitas misalnya, kemudian menegakkan hukum had atas anggota yang ada di bawahnya, maka tidak diperbolehkan. Karena ini haknya ulil amri, haknya penguasa. Ya, tidak boleh orang per orang kemudian melakukan eksekusi hukum had, diserahkan kepada kiainya, kepada ustadznya, tidak diperbolehkan. Faedah yang keenam dari An-Nur ayat yang kedua ini, apakah seseorang itu harus cerita, lapor kepada penguasa kalau dia berlaku zina? Apakah harus lapor sebagaimana Ma'is bin Malik dan seorang wanita dari Gomidiyah tadi? Apakah harus lapor atau dia menyembunyikan dirinya, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala? Maka dirinci oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memerinci dengan beberapa keadaan. Yang pertama, jika orang yang berzina ini dapat bertaubat dengan sebenar-benar taubat, menyesali dirinya telah terjatuh pada dosa, maka dia lebih baik tidak usah pergi ke penguasa untuk lapor. Karena potensi dia untuk bertobat itu besar. Dia tahu saya terjatuh tadi khilaf, ya, terjadi kemudian zina. Kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, maka tidak usah lapor pada penguasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, dia perbaiki, dia beramal soleh sebaik-baiknya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Yang kedua, kalau kata beliau rahimahullah, kalau dia sulit untuk taubat, bolak-balik gampang terjatuh pada zina, bolak-balik gampang terjatuh pada maksiat, maka sebaiknya dia lapor. Supaya apa? Supaya dia disucikan jiwanya dari perbuatan zina. Kalau dia tidak melapor, ya, potensi dia bertobat belum tentu, tapi potensi dia melakukan maksiat itu besar. Maka yang seperti ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maka sebaiknya dia lapor untuk dikenai hukum had. Supaya apa? Supaya menghentikan nafsunya. Karena kalau tidak dia hentikan dengan cara melapor pada penguasa, maka akan terus dia ulang-ulang kembali maksiat dosa yang sama. Nah, yang seperti ini maka diperbolehkan dia melaporkan kepada penguasa. Jadi ada dua keadaan ya Mas. Kalau potensi dia memang besar, dia betul-betul ingin taubat, nyesel nggak mengulang kembali, maka silahkan tidak usah lapor. Tapi kalau zaman sekarang kalau lapor, ya nggak ditegakkan hukum had masalahnya, ya nggak ditegakkan hukum had. Nah, yang ketujuh, faedah dari ayat ini, wazaniyatu wazani faljidu, dan seterusnya. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina. Apa hikmah Allah menyebutkan wazaniyah lebih dulu daripada wazani? Perempuan yang berzina baru laki-laki yang berzina, apa faedahnya? Kok Allah menyebutkan perempuan dulu yang berzina disebut di sini, baru kemudian laki-laki yang berzina? Para ulama menyebutkan faedah dari penyebutan Allah Subhanahu wa taala perempuan lebih dulu daripada laki-laki, karena mereka itu lebih mudah membangkitkan syahwatnya laki-laki dibanding dengan laki-laki membangkitkan syahwatnya perempuan. Paham maksudnya? Perempuan itu secara umum itu lebih mudah membangkitkan syahwatnya laki-laki dengan tabarruj, dengan bersolek, lenggak-lenggok, suara dan seterusnya. Itu lebih mudah berpotensi membangkitkan syahwatnya kaum laki-laki dibanding dengan laki-laki membangkitkan syahwatnya perempuan. Ya. Kalau laki-laki apa yang dimunculkan apa? Kan tidak terlalu banyak aurat yang ingin ditampilkan. Ya. Mungkin sebagian ada sebagian wanita yang mungkin tertarik pada laki-laki karena apa? Wah, kenapa? Nah, rayuan. Nah, berarti kan suara. Kan tidak semua orang melakukan rayuan. Mungkin dari fisik apa? Jenggot tirek, masya Allah, melambe-lambe, menyambar-nyambar subhat hati kita. Tapi kan sedikit itu ya Mas. Beda dengan wanita. Ya, tabarujnya itu, bersoleknya itu potensinya besar menggoda kaum laki-laki. Ya. Jangankan dari sisi fisiknya, ya. Suara saja itu sudah mengundang syahwat. Ya, suara saja itu sudah mengundang syahwat. Coba antum kalau di stasiun kereta api atau di mana? Di bandara. Suara yang merdu itu, antum mikir, sopo suaranya?
Belum tentu fisiknya seindah suaranya loh ya. Itu sudah menggoda syahwat, sama sekali. Ya, menggoda syahwat. Nah, maka di sini disebutkan hikmahnya apa? Wanita berzina itu lebih dulu daripada laki-laki yang berzina. Yang kedua, faedahnya adalah karena wanita di ayat ini itu mempersilahkan laki-laki untuk menggauli dirinya. Ya. Karena wanita, faedahnya di ayat ini dia menyilahkan, ya, mempersilahkan laki-laki untuk menggauli dirinya. Yang ketiga, syahwat wanita itu lebih tinggi dibanding dengan syahwat wanita laki-laki secara umum. Secara umum, syahwat wanita itu lebih tinggi dibanding dengan syahwat laki-laki. Sehingga kalau dia terjadi perzinahan, maka rasa malunya itu hilang. Karena apa? Tertutupi oleh syahwatnya yang tinggi tadi. Sehingga ketika terjatuh pada perzinahan, sudah hilang, menutupi akal sehatnya, menutupi rasa malunya. Maka disebutkan terlebih dahulu dibanding dengan laki-laki. Walaupun nanti ada disebutkan laki-laki terlebih dahulu. Dan di zaman sekarang, jamaah sekalian, terbukti bahwasanya para wanita yang menjadi sebab terjadinya perzinahan tersebar di mana-mana. Ya, dengan lenggak-lenggok mereka, suara mereka, dan seterusnya. Yang berikutnya, faedah dari penyebutan wanita daripada laki-laki, karena akibat yang ditimbulkan dari perzinahan itu siapa yang merugi? Siapa yang merugi? Siapa yang mendapat bekasnya? Asarnya siapa? Wanita. Laki-laki pergi kemanapun dia setelah berzina dengan seorang wanita kemudian menghasilkan anak, dia pergi entah kemana, sudah nggak ada bekasnya. Kalau wanita ada bekasnya aja mas sekalian. Sudah dikasih DP duluan soalnya. Nah, dia mau menyembunyikan gimana? Nggak bisa menyembunyikan. Saya dapat sebuah kisah, tetangga sebelah rumah itu punya saudara aja mas sekalian. Waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga besar kita ya. Anak dari tetangga sebelah rumah saya dulu itu di Surabaya itu pacaran gitu ya. Terus nggak boleh sama keluarga besarnya. Kemudian diam-diam ternyata kemudian hamil. Untuk menutupi kehamilannya apa yang dia lakukan? Si perempuan ini pakai stagen terus. Jadi perut yang besar itu distageni. Ya. Sampai kemudian dilamarlah dengan proses pernikahan yang normal gitu ya. Tapi tentu hitungan hari, hitungan pernikahan kan bisa ditebak jamaah sekalian. Nikah tahun berapa, bulan berapa, lahir anaknya yang pertama tahun berapa kan kelihatan kan? Ya. Kalau 6 bulan kemudian lahir berarti sudah dikasih perskot lebih dahulu. Qadarullah yang lahir itu, dan saya pernah melihat dia datang ke rumah saudaranya yang di sebelah rumah saya itu. Ya mohon maaf ya, fisiknya itu Masya Allah tidak sebagaimana normalnya orang. Ya, jadi ya mohon maaf ya, ceritanya itu badannya pendek gitu loh. Enggak normal lah jemaah sekalian. Terus pernah cerita ternyata ya itu tadi, ketika hamil di stagen sehingga menghambat perkembangan janin. Paham maksudnya ya? Sehingga ketika lahir itu ya Masya Allah, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kedua orang tuanya wajahnya. Enggak sama-sama sekali. Dari bentuk fisik sudah tidak normal. Ya, tetangga kanan kiri kan heran, ini anaknya siapa kok nggak sama kayak bapak ibunya gitu kan. Nah, ternyata saudara yang di sebelah rumah itu cerita kasus seperti itu. Nah, ini kan mudarat namanya. Siapa yang membekas? Ya wanita. Jadi tinggal pergi sama laki-laki yang menggaulinya, yang berzina dengannya, ya laki-lakinya bebas pergi entah kemana. Ngaku jadi bujang lagi, dia nikah di tempat lain, catatan bujang selesai. Nah, perempuan gimana bekasnya? Maka ini yang kemudian Allah sebutkan bahwasanya wanita itu lebih dahulu mendapatkan disebutkan di ayat ini karena apa? Karena di sana ada banyak mudarat yang bisa didapatkan. Ya. Nah, ini faedah yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dan para ulama yang lain terkait dengan surah An-Nur ayat yang kedua. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kitab-kitab para ulama terdahulu zina itu, dan di kitab-kitab ahli kitab yang dahulu pun zina itu juga dilarang. Ya. Dilarang. Sebagaimana di kitab Zabur diceritakan bahwasanya kalau ada pezina, mohon maaf ya ceritanya,
Kalau ada pezina yang ketahuan dia berzina, maka di kitab Zabur itu dia digantung, bukan digantung di kepalanya atau di tangannya, bukan. Digantung itu mohon maaf, di kemaluannya. Ya, diikat kemudian digantung. Kemudian dicambuk dengan besi yang panas. Itu di kitab Zabur. Dan nanti di yaumul kiamah itu dicambuk dengan besi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Taurat diceritakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, pernah datang beberapa orang Yahudi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seorang laki-laki dan wanita yang telah berzina, berharap mendapat keringanan hukum pada agama Islam. Jadi orang Yahudi yang di Madinah itu pernah berhukum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perkara. Satu di antaranya dalam perkara zina. Ya, diketahui bahwa satu di antara mereka laki-laki atau perempuan itu adalah anaknya pemuka agama Yahudi. Kemudian minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keringanan andai ada hukum yang lebih ringan daripada nanti hukum zina. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan terhadap orang yang berzina di antara kalian, orang-orang Yahudi? Mereka mengatakan, kami lumuri wajahnya dengan arang dan kami memukulnya. Jadi kalau di kaum Yahudi ada laki-laki perempuan itu dilumuri dengan arang, dipukuli, berarti dia habis berzina. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, apa tidak ada hukum rajam di Taurat? Mereka mengatakan, kami tidak ada. Di hukum kami di kitab Taurat tidak ada hukum rajam. Mendengar itu jemaah sekalian, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ini adalah salah anak seorang pemuka rahibnya Yahudi, yang kemudian beliau masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Abdullah bin Salam ini terkenal, dipuji, diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dengan mengatakan anaknya tuan, anaknya pemuka kami. Ketika sudah masuk Islam, maka serta-merta Abdullah bin Salam ini dicaci maki, direndahkan oleh orang Yahudi. Jadi sedikit sekali orang Yahudi yang masuk Islam itu sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari. Karena hasad mereka dengan Islam ini luar biasa. Beda dengan orang-orang Nasara yang mereka punya lebih kedekatan dengan Islam, sehingga mereka lebih mudah masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Salam yang ada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, mereka dusta. Di Taurat yang saya baca dulu itu ada tentang ayat zina yang dirajam. Kemudian mereka berunding dengan para pemukanya. Nabi mengatakan, bacalah ayat tentang rajam yang kalian maksud yang tidak ada dalam Taurat. Ketika dibaca, kemudian tangan mereka nutupi ayat yang bagian rajamnya. Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada ya Muhammad, nggak manggil Rasulullah, tidak ada ayat rajam. Kata Abdullah bin Salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, perintahkan dia untuk angkat tangannya. Di tangannya di bawahnya itu ada ayat tentang rajam. Ketika diangkat dibaca, ternyata ada ayat tentang rajam di Taurat. Setelah itu kemudian keduanya laki-laki perempuan ini dirajam di dekat Masjid Nabawi. Ya, kemudian Ibnu Umar mengatakan, aku melihat yang laki-laki melindungi yang perempuan dari rajaman kaum muslimin yang ada. Jadi dua-duanya dirajam. Karena di ayat tentang rajam di Taurat ada ternyata. Nah, ini menunjukkan jemaah sekalian, hukum rajam pun juga ada di umat-umat terdahulu. Apalagi di dalam umat kita. Maka yang seperti ini adalah pelajaran bagi kita, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, yang melarang kita dari satu hal, pasti ada maslahat ketika kita meninggalkannya dan mudarat ketika kita mengerjakannya. Nah, ini faedah yang ketiga. Faedah dari ayat yang keempat yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau membawakan dalil dalam surah An-Nur ayat yang ketiga. Tadi surah An-Nur ayat yang kedua, kemudian di dalil yang keempat surah An-Nur ayat yang ketiga. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina itu tidak boleh menikahi melainkan perempuan yang berzina pula. Laki-laki berzina itu layaknya untuk wanita yang berzina pula, atau untuk perempuan yang musyrik.
Dan perempuan yang berzina itu tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina pula, atau laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Faedah dari ayat ini jemaah sekalian berbeda dengan yang pertama tadi. Di ayat yang kedua yang disebutkan adalah wanita dulu, kemudian yang di ayat yang ketiga ini disebutkan laki-laki terlebih dahulu. Ya. Ini sebagai faedah, ya. Asbabun nuzul dari ayat ini dikatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dengan sanad hasan, bahwasanya ada seorang laki-laki membawa tawanan perang dari Mekah. Dan di Mekah tawanan ini adalah seorang perempuan pelacur. Jadi ada seorang sahabat itu membawa tawanan pas perang gitu ya. Ya di Mekah dia itu profesinya seorang pelacur. Dan dia itu ingin dinikahi oleh si sahabat ini. Maka Nabi kemudian diam, tidak tahu hukum bagaimana menikahi seorang yang berzina, wanita yang berzina. Kemudian turunlah surah An-Nur ayat yang ketiga ini. Bahwasanya seorang mukmin itu tidak boleh dia menikahi wanita yang berzina. Wanita yang berzina cocoknya untuk siapa? Laki-laki yang berzina pula. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sepadan dengan amal yang diperbuat. Ya layak untuk siapa? Ya mereka yang berzina, sama-sama pezinanya, maka sama-sama pula dia mendapatkannya. Nah, faedah dari ayat ini kata para alim ulama, yang pertama adalah zina itu adalah perbuatan yang buruk dan diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, laki-laki yang berzina itu tipenya ya cocoknya sama yang wanita yang berzina pula. Yang ketiga, tidak boleh menikah dengan wanita yang berzina sampai si wanita yang berzina itu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubatan nasuha, ditambahkan dengan syarat kata para alim ulama adalah ketika dia melewati masa istibra, yaitu masa bersih dari melahirkan atau haidnya. Karena khawatirnya nanti dia ada benih dari laki-laki yang berzina dengannya. Jadi kalau ada laki-laki ingin menikahi seorang wanita yang pernah berzina, maka tunggu sampai rahimnya bersih, supaya tidak ada janin yang masuk yang tidak jelas nanti bapaknya siapa. Paham maksudnya ya? Jadi boleh menikahi wanita yang berzina dengan syarat wanita ini bertobat dengan taubatan nasuha, kemudian dia bersih dari rahimnya, entah dia melahirkan atau dia bersih dari setelah haidnya. Karena setelah itu berarti kan tidak ada, kan kosong rahimnya. Nah, maka kalau dia dinikahi seorang laki-laki yang mukmin yang bukan berzina maka diperbolehkan. Karena apa? Jelas bibitnya siapa. Khawatirnya nanti ketika dia menikahi ternyata sudah ada bibit di sana, sehingga dia tidak tahu ini bibitnya siapa. Bibitnya dirinya ataukah orang lain. Nanti binnya siapa, kan repot. Nah ini makanya tadi di awal merusak nasab itu dari sisi ini. Nasab itu bisa rusak dengan sebab zina. Tidak jelas bapaknya sopo. Nanti hukumannya apa? Pada mahram, waris, kemudian wali nikah, lu kan repot, dan seterusnya. Yang keempat, faedahnya adalah tidak pantas bagi laki-laki yang beriman itu menikah dengan seorang pezina, atau pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas bagi dirinya menikah dengan seorang laki-laki yang berzina. Apa bedanya dengan yang kedua ayatnya? Karena yang ketiga ini kata para alim ulama, karena laki-laki yang melamar terlebih dahulu atau meminta untuk menikah, sehingga disebutkan laki-laki ya, yang berzina tidak menikahi kecuali wanita yang berzina. Jadi karena laki-laki yang meminta. Kalau yang di ayat yang kedua tadi karena dia mengundang syahwat agar laki-laki ya berkumpul dengan dirinya. Ada implikasi hukum jamaah sekalian dalam agama kita. Bagaimana kalau ada wanita yang hamil karena zina?
Kan banyak kasus ya. Untuk menutupi zina, untuk menutupi peristiwa hamil di luar nikah, apa yang dilakukan biasanya? Ya dinikahno. Ya dinikahkan ya Mas sekalian, ya. Dinikahkan. Karena kalau tidak dinikahkan nanti kasihan anaknya. Kasihan anaknya. Pertanyaannya, bolehkah menikahi wanita yang dihamili karena zina? Kalau yang tadi kan menikah setelah wanita itu bersih rahimnya, ya, dari haidnya sudah jelas, rahimnya kosong, maka dinikahi, maka diperbolehkan jika dia bertobat. Lalu bagaimana kalau kondisinya dia hamil karena zina? Bolehkah dinikahi? Asalnya itu jamaah sekalian tidak boleh menikahi wanita berzina sampai ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya tadi? 1, dia bertaubat, taubatan nasuha. Benar-benar dia nyesel sekali karena sudah khilaf melakukan berzinahan. Yang kedua, dia telah melewati masa kosongnya rahim. Karena kalau dinikahi di masa dia hamil, tidak boleh. Maka harus bersih rahimnya dulu. Artinya apa? Lahir anaknya, baru dinikahi. Bukan pas hamil dinikahi. Itu kan terjadi di masyarakat kita, betul tidak? Betul. Nikah bulan Januari, pas Agustusan sudah lahir anaknya. Atau pas Juni udah lahir. Wah, orang bisa nebak aja Mas sekalian. Zaman sekarang ya, eranya orang netizen plus 62 itu kritis-kritis soalnya. Soal ini, jangankan soal yang besar-besar, soal outfit pakaian saja itu dikritisi. Dicari mereknya apa, regane piro, tukune ning ndi, online apa ndak ono. Masya Allah, era media sosial luar biasa. Luar biasa. Nah, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya ketika menikahi itu harus bersih dari rahimnya harus bersih dahulu? Yaitu dalam surah At-Thalaq ayat yang keempat. Wa aulatul ahmali ajaluhunna ayyad'na hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, jadi masa iddah yang dimaksud, yang dia boleh kemudian dinikahi setelahnya, yaitu masa iddahnya apa? Lahir. Kalau wanita yang tidak hamil, masa iddahnya apa? Bersih dari haid. Ya, supaya apa? Supaya tadi jelas ini bibitnya siapa? Siapa yang nanti anaknya lahir dari siapa? Ya, supaya jelas bapaknya siapa. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, maka syaratnya adalah dia harus mengosongkan rahimnya terlebih dahulu atau sampai 1 kali haid, baru kemudian dia dinikahi. Jangan dinikahi ketika dia dalam keadaan hamil. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, fala yaski ma'ahu zar'a ghairi, jangan dia tumpahkan airnya ke tanaman orang lain. Bahasa yang indah sekali jemaah sekalian ya. Jangan menumpahkan air di tanaman orang lain. Maknanya apa? Jangan menggauli wanita yang sudah ada bibit di rahimnya. Maka apa? Tunggu sampai kosong rahimnya, baru kemudian dia nikahi. Ya. Nah, malu Ustaz, nanti anaknya lahir, bapaknya baru nikah sama ibu. Ya resiko yang harus dia tanggung di atas muka bumi ini. Ketika dia berzina, dia nggak malu kok. Iya, betul enggak? Loh, ketika dia berzina, dia nggak malu, jemaah. Loh, ketika dia melahirkan hamil kok dia malu terusan. Ya resiko yang harus dia tanggung. Hukuman. Ini bukan hanya hukuman di akhirat loh jemaah sekalian. Dia sudah merasakan ukubah itu, tekanan mental, sosial di tengah masyarakat. Apalagi nanti di yaumul qiyamah, besar jemaah sekalian dosanya. Ya. Dan di hadis-hadis yang lain yang terkait dengan melahirkan itu, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, menikahi perempuan yang berzina itu haram sampai dia bertaubat. Terserah yang mau menikahi itu orang yang menzinainya atau orang lain. Jadi orang lain itu boleh menikahi orang yang habis berzina gitu ya. Tapi syaratnya taubat. Kalau dia hamil,
ya misalnya dia ada isinya, harus dikosongkan dulu baru dia dinikahi. Baik yang menikahi itu orang yang berzina dengan dirinya atau orang lain. Sebagian besar ulama membolehkan menikahi wanita yang telah berzina dengan syarat tadi, yaitu dia harus bersih, membuktikan rahimnya telah kosong. Sehingga kalau kita ingin menikahi wanita yang hamil karena zina dengan laki-laki yang lain, maka yang tepat adalah dia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya. Dan tidak tepat kalau dia menikahi di masa dia hamil. Entah yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain, maka tunggu sampai bersih rahimnya. Ini jumhur atau sebagian besar ahli fikih mengatakan demikian. Sampai betul-betul dia bersih. Lalu bagaimana nasab anaknya? Nah, itu kan perkaranya kan gitu. Tadi perkara boleh menikahi, boleh kan? Dengan syarat taubat, bersih rahimnya. Lalu bagaimana nasab anaknya yang lahir di luar nikah karena eksiden, karena kecelakaan? Maka di sini ada beberapa uraian dari para alim ulama. Yang pertama, kasusnya apabila ada seorang gadis atau janda berzina terus hamil, maka anak yang dilahirkannya adalah anak zina berdasarkan kesepakatan para alim ulama. Ada gadis atau janda kemudian hamil, ya, bukan karena pernikahan yang sah, maka sepakat para ulama anaknya disebut adalah dengan anak hasil zina. Itu sepakat mereka. Dan mereka menasabkan anaknya itu kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya. Karena dalam syariat kita, bapak itu ada dua, bapak secara syar'i, bapak secara biologis. Kalau orang yang menikah secara syar'i, maka dia otomatis menjadi bapak syar'i dan bapak biologis. Ya, kita semua yang hadir di sini insyaallah taala adalah bapak biologis plus bapak syar'i. Tapi ada yang cuma bapak biologis toh. Dari mana? Karena dia telah memberikan benihnya sebelum dia akdul nikah. Maka dia disebut hanya biologis saja. Secara DNA kalau dia dites, kan ini banyak kasus jemaah sekalian ya. Setelah nikah dengan orang lain kemudian nuntut wanita yang baru muncul, kemudian nuntut anaknya yang sudah sekian tahun, anakmu ini dari mana? Akhirnya kemudian rame tes DNA. Ya. Mahal loh jamaah sekarang tes DNA itu, mahal dan waktunya lama. Ya. Untuk mencocokkan DNA itu lama waktunya dan harganya mahal. Dan itu harus dilalui untuk membuktikan saya benar nggak bapak biologisnya kan gitu. Ya, maka ada bapak biologis, ada bapak syar'i. Orang yang menikah dengan secara syar'i, maka dia otomatis menjadi bapak biologis dan bapak syar'i bagi anaknya. Nah, kalau anaknya seperti ini, kasus yang pertama, maka anaknya dibinkan kepada ibunya. A bin ibu siapa? Tidak boleh pada bapaknya. Ya. Hubungan nasab pada kasus yang pertama ini antara anak dengan bapak terputus. Hukum waris terputus. Anak tidak boleh mewarisi harta dari bapaknya. Mungkin bapaknya seorang konglomerat, seorang taipan, seorang miliarder. Kemudian ketika dia meninggal punya anak hasil hubungan dengan seorang wanita, maka dia tidak boleh diwarisi. Kecuali mungkin hibah, maka diperbolehkan. Jadi dalam waris anak ini tidak masuk pada warisan bapaknya. Dia hanya mewarisi dari ibunya. Termasuk juga pada perwalian menikah. Ini jamaah sekalian, yang kita tadi khawatirkan tentang rusaknya nasab itu loh. Ketika ada seorang anak lahir di luar pernikahan, kemudian dia menikah, siapa walinya? Kan bapaknya. Ternyata bapaknya bukan dianggap sebagai bapak syar'i, cuma dia bapak biologis saja. Maka bapaknya yang menghamili ibunya itu tidak boleh menjadi wali nikah anak ini. Lalu siapa walinya? Wali hakim, sultan,
penguasa KUA dalam hal ini. Paham maksudnya? Ya, jadi anak yang lahir dari hasil hubungan berzinahan itu tidak boleh mewarisi harta bapaknya, hubungan nasab terputus, tidak boleh dibinkan kepada bapaknya, dan bapaknya tidak boleh menjadi wali nikah anak ini. Lah kalau anaknya laki-laki kan tidak masalah, dia kan menikahkan dirinya sendiri toh, tidak perlu wali bapaknya kan. Lah yang repot kan anaknya perempuan. Paham maksudnya? Ini yang kasihan jemaah sekalian. Maka tadi bisa merusak nasab. Ya, kasihan. Yang seperti ini kasihan jemaah sekalian. Ya. Dan tidak wajib bapaknya itu ngasih nafkah anak yang hasil lahir dari zina dengan ibunya. Karena nggak ada hubungan nasab, tidak saling mewarisi, tidak menjadi wali nikah, maka bapaknya tidak berkewajiban sebagaimana bapak kita biasa yang nafkahi anak-anaknya. Tapi kalau mau memberi ya boleh. Gitu. Tapi kewajiban tidak ada, karena hukum syar'i tidak ada pada dirinya. Dia tidak menjadi wali, tidak menjadi bapak syar'i, tidak saling mewarisi, maka tidak ada kewajiban saling memberi nafkah. Tapi kalau dia ngasih ya tidak apa-apa. Tapi tidak wajib, tidak sebagaimana kita yang nafkahi anak-anak kita menjadi kewajiban. Kalau kita menelantarkan mereka, kita yang berdosa, kita zalim pada anak-anak kita, maka tidak seperti ini. Ya. Bapaknya yang berdosa nanti marah. Ini yang pertama. Tapi apakah kemudian bapaknya ini boleh menikahi anaknya? Misal anaknya gede, kok ayu gitu ya. Satu ketika bapaknya tertarik. Loh kan saya bukan bapak syar'inya. Saya enggak mewalikan dia. Bapak kurang ajarin namanya. Wes ibu oleh anake oleh wisan gitu ya. Ya enggak bener. Tetap diharamkan oleh para alim ulama. Untuk menikah diharamkan walaupun tidak ada hukuman nasab. Oke. Nah, ini yang pertama. Bagaimana dengan kasus yang kedua? Kasus yang kedua disebutkan contoh apabila terjadi sumpah li'an antara suami istri. Sumpah li'an itu suami nuduh istri berzina dengan orang lain kemudian ngandung anak. Si suami tidak yakin anak yang dikandung istrinya itu dari dirinya gitu loh. Kemudian terjadi sumpah karena mungkin indikasi istrinya mungkin sering bergaul dengan laki-laki lain, mungkin ada indikasi istrinya mungkin kumpul sama laki-laki lain yang mungkin sehingga kemudian terjadi sumpah li'an. Ya, bahwasanya ini bukan anak saya. Bagaimana yang terjadi seperti ini? Maka masing-masing dari suami dan istri bersumpah pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dirinya itu tidak ada benih di rahim istrinya, atau istrinya bersumpah pula bahwasanya benar-benar rahim itu isinya benih dari suaminya. Ya, yang satu nuduh membuktikan itu bukan rahim benih saya, yang istrinya menolak dengan dalih ini rahim dari suami saya. Paham maksudnya ya? Nah, suami itu diperintahkan untuk bersumpah sebanyak 4 kali. Dan yang kelima dia kemudian melaknat dirinya jika dia berdusta atas tuduhan yang dia terima. Ya. Begitu pula istrinya, dia tolak bahwasanya ini hasilnya dari sampean mas, bukan sama orang lain. Saya nggak pernah kumpul sama orang lain. Dia bersumpah betul pada Allah selama 4 kali. Kemudian yang kelima dia menolak bahwasanya itu benar-benar dari dirinya. Kalau tidak maka ada laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dipisahkan. Ya, dipisahkan, tidak boleh dirujuk. Kalau kemudian terjadi anaknya lahir, maka anak yang dilahirkan itu dinasabkan kepada istrinya, bukan kepada suaminya. Jika anaknya perempuan dan hendak menikah, maka sama seperti kasus yang pertama harus pakai wali. Karena suaminya bersumpah betul itu bukan anak saya. Ternyata lahir, ya. Maka anak yang lahir ini pada kasus kedua ini dinasabkan binnya sama ibunya sama kasus yang pertama tadi. Karena bapaknya nggak ngakui kok. Paham maksudnya ya? Ini sumpah li'an, ya, menuduh istrinya berbuat serong atau hal-hal yang lain. Kalau kejadian ternyata hamil, maka yang seperti ini dia ya akan mendapatkan dosa. Kemudian istrinya dinasabkan, anaknya dinasabkan kepada ibunya. Ya. Nah, yang kemudian
Kasus yang ketiga. Ini sebagai contoh. Nanti mungkin terjadi di masyarakat kita soalnya. Mana tadi? Kasus yang ketiga contohnya adalah apabila ada seorang istri berzina, baik diketahui suaminya atau tidak, dan suaminya tidak menuduh istrinya bahwasanya dia itu berzina dengan orang lain, kemudian dia hamil, ya, maka anak yang dilahirkan ini nasabnya kepada siapa? Istrinya berzina, ya. Kemudian baik suaminya tahu atau tidak, kemudian suaminya tidak melakukan tuduhan, sebagaimana kasus yang kedua. Ini bukan janin saya, ya, ini bukan benih saya. Tapi dia karena hubungan sehari-hari, kemudian boleh jadi dia sedang luar kota, sedang LDR sama istrinya berapa waktu, kemudian diketahui istrinya hamil. Maka suaminya boleh jadi, oh mungkin dari saya. Tapi ternyata boleh jadi ternyata dari perselingkuhan istrinya dengan orang lain. Maka yang seperti ini, anaknya itu dinasabkan kepada suaminya. Nasabnya pada bapaknya. Ya. Bukan kepada laki-laki yang menzinainya. Meskipun anak yang dilahirkan itu mirip sama orang lain. Kok kayak tonggoku iki wajahnya. Ojo-ojo, cuma gitu tok dia. Tapi dia nggak punya tuduhan kuat dan dia tidak, ya dia menerima gitu loh. Nah, maka yang seperti ini binnya tetap sama bapaknya. Saya ada kasus seorang bercerita gitu ya sama kita. Anaknya 2, yang satu itu ya mirip dengan dia karena perempuan, yang kedua itu kok nggak mirip sama dirinya gitu ya. Tapi dia nggak punya dugaan apa-apa. Dugaan itu muncul ketika istrinya itu mulai menggugat cerai dirinya, dan diketahui istrinya itu hamil. Loh, kan saya sedang LDR Ustaz, kok dia bisa hamil? Memang bisa ditransfer apa? Kan nggak bisa gitu ya. Nah, ternyata anak yang pertama itu sering bilang, ya kalau dia pulang ya. Ya itu loh rumahnya Om gitu. Dia nunjukkan orang yang satu kampung sama dia. Om siapa? Itu dia nggak mati. Akhirnya dia mulai pikir gitu, anakku sing nomor loro kok kayak omiku gitu. Akhirnya kemudian lama-lama cerita sama saya bilang kalau antum ikhlas maka tetap antum nafkahi anak yang kedua itu, yang mungkin dugaan antum bukan anak antum, saya bilang gitu ya. Karena binnya sudah dibinkan sama dia ya. Karena apa? Tadi dia nggak menuduh gitu loh. Dia nggak ada tuduhan sama sekali. Nggak ada menuduh istrinya melakukan seron dan seterusnya. Baru kemudian yang ketiga, ketika dia digugat cerai itu baru kemudian dia kepikiran gitu loh. Tapi anaknya sudah besar, sudah sekitar 3-4 tahun gitu lah. Nah yang seperti ini kasusnya kan hampir mirip seperti ini kasusnya. Yaitu apa? Anaknya dibinkan kepada bapaknya. Walaupun anaknya yang lahir kok ternyata gak mirip sama bapaknya gitu ya. Mirip sama tonggone gitu misalnya ya. Atau mirip sama temennya gitu. Waduh, nah, sudah hilangkan saja. Anaknya dibinkan sama dia. Mudah-mudahan dengan keikhlasan dia ya, dia mendapatkan pahala. Apa dasarnya? Dalam Sahih Muslim, Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, al-waladu lil firas walil ahiri al hajar. Anak itu ya milik pemilik tempat tidur, bukan milik orang yang berzina dengannya. Jadi kalau ada seorang istri ya, entah itu diketahui atau tidak oleh suaminya, kemudian hamil dengan laki-laki lain, maka itu binnya itu punya bapaknya, bukan milik laki-laki yang berzina dengan wanita tadi. Karena berdasarkan hadis ini, anak itu haknya laki-laki yang punya firas, yang punya tempat tidur, yaitu yang punya rumah maksudnya, suaminya maksudnya. Sehingga laki-laki yang menghamili si wanita tadi ya sudah nggak dapat apa-apa. Ya, anaknya tetap dibinkan, dinasabkan pada bapaknya, suaminya si istri tadi. Ya. Ini kasus yang ketiga. Kasus yang keempat, apabila seorang perempuan berzina, kemudian hamil dan dinikahi laki-laki yang menghamilinya, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak laki-laki yang menghamilinya. Walaupun akhirnya laki-laki itu nikahi ibunya, gitu. Paham ya?
Orang laki-laki perempuan berzina, kemudian yang perempuan hamil, kemudian nikah ini, sama seperti yang kita ceritakan di awal tadi. Maka anaknya yang lahir ini tetap dibinkan kepada ibunya, bukan pada bapaknya. Walaupun yang menikahi itu, walaupun yang berzina itu hanya menikah gitu loh. Tetap binnya itu kepada ibunya, tidak boleh pada bapaknya. Sama kasusnya dengan dalil yang ketiga tadi, al-waladu lil firas walil ahir al hajar. Anak itu pemiliknya laki-laki yang tidur, yaitu suaminya. Ya, bagi yang berzina tidak mendapatkannya. Kalau dia kemudian menikahi, maka dia tidak mendapatkan hasil dari hasil zinanya, sehingga nasabnya dikembalikan kepada bapaknya, kepada ibunya. Yang terakhir, yang kelima, ada seorang perempuan berzina, kemudian hamil, lalu dinikahi laki-laki lain yang bukan menghamili dirinya. Maka pada hal ini ada dua permasalahan. Yang pertama, apakah boleh menikahi wanita yang hamil karena zina dengan laki-laki lain? Sebagian pendapat membolehkan, sebagian pendapat tidak memperbolehkan. Tapi yang kuat pendapatnya adalah diperbolehkan untuk menikahinya. Kedua, masalah nasab anak bagaimana? Maka dia dinasabkan kepada ibunya, tidak kepada laki-laki yang menzinainya dan menghamili ibunya. Ya. Jadi kalau ada laki-laki lain menikahi seorang wanita, yang wanita itu kemudian hamil, lahir, maka anaknya lahir itu dinasabkan kepada ibunya, bukan pada laki-laki yang menikahinya, yang menzinainya dan yang menikahinya. Karena yang menikahinya kan baru, ya, sehingga dia tidak memiliki beban nasab kepada anak tersebut. Lalu bagaimana kalau lahirnya itu dengan sebab pernikahan yang batil, akad nikah yang rusak? Ya. Contoh misalnya menikah dengan mahram, karena nggak tahu. Ya, ketemu gede, kemudian saling suka, ternyata masih ada hubungan mahram. Atau menikah dengan saudara susuan atau saudara sepersusuan. Maka ini penting jemaah sekalian. Kalau antum merasa dahulu pernah ketika kecil itu disusui oleh seorang wanita yang bukan ibu kita, selama 5 kali susuan yang mengenyangkan, maka tengok silsilah dari orang ibu yang menyusui kita. Anaknya siapa, ya, saudaranya siapa, itu dilihat, karena dia menjadi saudara sepersusuan kita dan tidak boleh dinikahi. Ya, si A disusui oleh ibu B, ibu B punya anak C, D, E, F. Kemudian ketemu gede, ternyata kita suka sama satu di antaranya mungkin. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia saudara sepersusuan dengan kita. Maka telisik. Kita pernah dulu nggak disusui sama tetangga kita, sama teman ibu kita dan seterusnya. Lihat saudara-saudaranya, lihat anak-anaknya, maka dia saudara kita. Ya. Maka yang seperti ini jamaah sekalian, kalau tidak diketahui rusaknya pernikahannya, maka keduanya tidak berdosa dan tidak dikenai hukum. Dia nggak tahu soalnya. Tapi kalau setelah tahu, maka nasabnya itu tidak boleh, maka wajib dikenai hukuman. Kemudian anaknya dinasabkan kepada bapaknya tetap, ya. Kemudian dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak tahu. Ya, mungkin karena silsilah keluarga tidak pernah dipelajari pada keluarga besarnya, sehingga ketika sudah besar ternyata ketemu, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Tapi kalau memang tidak tahu, ya tidak mengapa, wong tidak tahu kok. Ya. Man Ustaz mau dicerai, wong cantik ya Ustaz. Kadung suka ya piye. Repot nek gitu ya. Angel itu. Ya, nah ini dalil 4 dalil yang diketengahkan oleh Imam Az-Zahabi dalam ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena sudah mengingat waktu syuruk, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi pelajaran besar bagi kita dan keluarga besar kita agar berhati-hati dari perbuatan zina dan hal-hal yang menjurus kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kehormatan kita, keluarga kita, menjaga anak-anak kita dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar, pergaulan-pergaulan yang menjerumuskan mereka pada zina dan hal-hal yang menjurus kepadanya.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas perhatian antum semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.